Selamat siang, Bu Inun. Apa kabar? Sehat, Bu? Selamat siang juga Ibu Rizda. Alhamdulillah saya baik dan sehat-sehat saya semua Bu. Bagus sekali, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah ya, Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau ngutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Rizda ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Iya, Bu. Ada waktu kok. Tenang aja ya, Bu. Jangan sungkan jika Ibu mau membutuhkan waktu saya, boleh kok. Tidak pernah mengganggu saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Rizda sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang gitu Bu. Ada sesuatu hal yang mengganjal gitu Bu di dalam pikiran saya itu Bu dan di hati saya. Jadi, ya, Bu Apti dengar, Bu jadi Lili, Bu Apti kira-kira dengar. apa yang bisa bantu ya, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bu, Ibu yang kemarin harapkan di bawah dari ada pembicaraan kita 8 ini? aja Bu, punya Ibu berdua. Saya Kita harus berharap 15 menit Bu. akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah hati saya kepada Jadi nanti Ibu. kalau Bu pertama Bu Ina dulu ya, Bu Apti Baik, ya. Bu Apti jadi coach, untuk Bu Lili jadi kira-kira coach. masih ada yang lain Nanti Ibu yang yang merekam Bu Ibu ya. mau Bisa katakan? Bu, yang kemarin masih. Bu Apti, Saya berharap sangat mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Iya, Bu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Bolehlah Ibu ceritakan. Bu Risda, coba ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya tidak tahu loh, Bu. Ibu nggak ada cerita selama ini. Mudah-mudahan ya, Bu, saya ingat. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Inun mendapatkan teguran dari pengawas itu ya, Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Terus, kenapa bisa sampai seperti itu ya pengawasnya bisa menegur ibu? Letak kesalahannya itu di mana? Kekurangannya apa yang sudah ibu lakukan? Itu tadilah Bu, saya pun bingung dengan ibu pengawas yang mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh, seperti itu. Maaf ya, Bu. Saya mau nanya, emangnya proses mengajar yang bagaimana sih, Bu? Yang sudah Ibu lakukan, apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Saya jadi penasaran banget ini, Bu. Jadi seperti ini Bu, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Kebetulan itu buku teksnya ketinggalan Bu saya di ruang guru Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum yang saya ajarkan. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu.
Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi ya Bu, boleh nggak Bu? Boleh, Begini Bu, Ibu. ya begini Bu, selama ini kira-kira apa saja ya yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, karena saya lihat di perpustakaan kan itu banyak sekali bisa saya gunakan, Bu. Dan saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, supaya kelas saya juga menjadi nyaman dan kondusif, Ibu. Oh, seperti itu. Selain itu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks juga, Bu, untuk proses pembelajarannya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi, Bu, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu kepada kurikulum yang sudah saya ajarkan. Sebenarnya sih itu sudah bagus sih, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam loh, Bu. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda ya kan, Bu? Oh, iya iya, Bu. Betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Iya, nah itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Bukannya ada niat Ibu pengawas itu untuk mengkritik Ibu untuk menjatuhkan reputasi Ibu ataupun semangat Ibu untuk mengajar, tetapi supaya Ibu menjadi yang lebih baik lagi, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, ya, apa yang disampaikan Ibu pengawas itu. Jadi sebagai penambahan untuk saya lebih baik lagi. Iya, Bu. Jadi, ngomong-ngomong nih, Bu, setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaannya? Iya, Bu, terima kasih sekali, Bu. Terus terang saya sudah agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya, Bu. Suatu hal yang membuat saya masih merasa resah, sehingga kepikiran terus bahwa di rumah ini juga menjadi kepikiran juga masalah ini, Bu, sehingga akibat pekerjaan yang lain jadi agak terpengkalai, Bu. Aduh, jangan seperti itu, Bu. Apa yang ada kendala di dalam hati kita dan kendala-kendala atau permasalahan yang ada di dalam kelas, jangan sungkan, Bu, untuk bercerita kepada kita sesama rekan sejawat. Itulah gunanya kita, rekan sejawat harus me, eh, meng- membangun komunikasi yang baik. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya, Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh, ya juga sih ya, Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu ya, Bu ya. Karena Ibu itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu mungkin, Bu. Iya, Bu. Saya kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu, ya. Saya masih gimana gitu ya, Bu, ya. Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja.
Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat Ibu dalam mengajar. Jadi Ibu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita mengintrospeksi diri, apa yang selama ini yang sudah dikatakan oleh pengawas, segala kekurangannya, ya Ibu perbaikin lagi, seperti itu, Bu. Iya, Bu, mudah-mudahan ya, Bu, ya memang saya akan memperbaikinya, Bu, supaya menjadi semangat dan tidak ada keluh kesah saya lagi, Bu. Iya, bagus deh, Bu. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya, Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Iya, Bu. Itu sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya berencana bahwa saya akan menemui ibu pengawas dan juga meminta maaf kepada ibu pengawas terkait proses belajar mengajar saya. Ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping itu juga meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu untuk selanjutnya? Iya, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk saya jadikan sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya, Bu. Saya bersyukur sekali, Bu. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah untuk penyelesaian masalah ini. Apalagi saya sudah berurusan dengan atasan saya. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Ibu. Iya, Bu. Tenangkan diri saja ya, Bu. Tenang saja. Karena rencana Ibu menurut saya itu sudah sangat baik. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan rencana kita itu berjalan dengan baik, kemudian dalam proses pembelajarannya Ibu juga sesuai dengan rencananya ya Bu. Nah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya Ibu guru sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah hambatan atau hambatan di deadline waktunya seperti itu, Bu? Mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan, Bu, tetap tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum mereka, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah atau lusa saya akan pergi menemui Ibu pengawas. Oke, Bu. Semangat ya, Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa ya kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut, Bu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, serumpun mata pelajaran saya,
sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi, Bu. Nah, Ibu harus tetap semangat ya, Bu. Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran, ada nggak ide yang bagus sekali yang menurut Ibu yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, Bu? Banyak sekali memang saya, Bu, harus benar-benar ingin menerapkannya dengan kolaborasi dengan bukan hanya teman sejawat juga, Bu, tetapi dengan guru yang dari luar supaya saya juga mendapatkan bagaimana pembelajaran yang lebih baik, Ibu. Oke, baik, Bu. Kira-kira selama ini, dalam proses pelaksanaan pembelajaran atau rencana-rencana yang pernah Ibu lakukan selama ini, ada nggak kendala yang Ibu alami di sekolah itu, Bu? Kendala yang saya alami ada, Bu. Terkadang siswa saya terkadang kan saya sudah melakukan berbagai pembelajaran di situ, ada juga siswa yang bagaimana dia membuat hal yang memang itu semua siswa juga ada melakukannya, Bu, tapi itu membuat saya menjadi sedikit agak membuat saya menjadi masalah juga, Bu, tapi sudah saya atasi, Bu. Oh, baiklah, Bu. Kira-kira untuk membutuhkan, eee, melaksanakan strategi-strategi yang sudah Ibu lakukan itu, Ibu membutuhkan, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang Ibu butuhkan agar tercapai semua strategi yang sudah Ibu lakukan? Ya, strategi di sini ya dengan cara saya tadi bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga murid-murid. Di situ saya saling berkolaborasi dan saya juga bisa mendapatkan metode pembelajaran yang lebih menarik dengan saya juga melihat buku-buku di perpustakaan, Ibu. Wah, ini ide yang bagus sekali ya, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Jangan ada lagi yang dipikirkan, Bu. Jangan risau. Tenang saja. Kalau misalnya ada kendala, jangan sungkan untuk jumpain saya kembali ya, Bu. Iya, Bu, saya bersyukur sekali dan saya minta maaf ya, Bu, ya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak, Bu. Ibu tidak pernah mengganggu waktu saya. Saya malahan senang loh, Bu, bisa membantu teman sejawat. Saya merasa bahwasanya posisi saya di sini diperlukan. Jadi selagi saya masih bisa membantu, pasti saya akan bantu. Jadi jangan pernah sungkan, Bu. Kapanpun Ibu membutuhkan waktu saya selalu siap untuk menjadi, yang lebih baik lagi. Saya memang sangat-sangat juga bersyukur, Bu. Sangat ini dengan seperti ini permasalahan saya menjadi terselesaikan, Bu. Saya ucapkan juga terima kasih. Tapi, Bu, di sini saya minta maaf ya, Bu, ya. Tadi saya ada dipanggil Ibu BK masalah anak didik saya. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih kembali.